Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu alazim. Kaum muslimin, sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini Allah masih berikan kepada kita kesehatan, kekuatan serta nikmat keimanan di hati kita, sehingga dimudahkan langkah kaki kita untuk datang ke masjid ini melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini menjadi bukti bahwa kita adalah hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat beserta salam mari kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mengawali khutbah Jumat yang singkat ini, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada kita semua, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena kedudukannya, bukan karena simbol ataupun gelar-gelar yang diberikan manusia kepadanya, tetapi mereka yang paling bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mau menjalankan seluruh perintah-perintah yang Allah telah berikan kepada kita. Takwa juga bisa diartikan sebagai rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mau meninggalkan seluruh larangan yang Allah telah berikan kepada kita. Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah, jikalau pada hari ini kita melihat berbagai macam persoalan yang dihadapi baik oleh bangsa ini, baik oleh masyarakat kita, baik oleh keluarga ataupun orang-orang yang di sekitar kita, berbagai masalah yang dihadapi. Kalau persoalan bangsa ini kita tahu bahwa begitu banyak persoalan-persoalan terkait dengan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dan otoritas. Kalau persoalan masyarakat, mungkin ada penyakit masyarakat. Sebagaimana kita tahu, penyakit masyarakat itu bisa yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang, kemaksiatan, perjudian, hubungan sosial yang kurang baik antar sesama, saudara, keluarga dan sekitarnya. Juga persoalan kenakalan remaja, ya, kemudian persoalan akhlak, ya, yang semuanya ini hari ini kita hadapi. Juga ada persoalan-persoalan terkait dengan persoalan ekonomi dan lain-lain. Sebenarnya sumber persoalan itu hanya satu kata, yakni tentang bagaimana kita memperbaiki karakter diri, bagaimana kita membangun karakter. Semua persoalan itu berawal dari karakter. Misal kita tahu kalau misalnya ada pejabat yang korupsi, berarti ada persoalan karakter di sana. Kalau ada kenakalan remaja, itu adalah persoalan karakter.
Kalau ada keributan di rumah tangga antara suami dan istri, itu adalah persoalan karakter. Dan berbagai macam persoalan yang disebabkan menimbulkan konflik dan lain-lain, itu semuanya disebabkan karena karakter. Jadi karakter itu adalah suatu sifat pembawaan seseorang yang terkait bagaimana dengan sistem berpikirnya dan bagaimana sistem bertindaknya dalam menyikapi sesuatu. Nah, karena ada sistem berpikir dan ada sistem bertindak, maka upaya untuk memperbaiki karakter itu adalah sistem pendidikan. Karena pendidikan ini akan membangun pola pikir. Setiap tindakan itu diawali dari cara berpikir. Jadi ketika kita melakukan apapun karena kita sebelumnya berpikir, maka apabila ada orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang bisa kita sebut mungkin melanggar aturan agama, atau melanggar norma kesusilaan, atau melanggar hukum-hukum yang ada di negara kita, itu bisa jadi karena satu disebabkan karena tidak memiliki pengetahuan, miskin ilmu, sehingga bertindaknya salah. Dia tidak mengetahui bahwa diri dia tidak tahu terhadap apa yang dia lakukan. Nah, ini berarti memperbaiki karakter ini dengan melakukan sistem pendidikan yang baik. Ya. Sistem pendidikan itu bisa bersifat formal maupun bersifat informal. Formal adalah pendidikan yang sekarang ini mungkin anak-anak kita sedang dapatkan di sekolah. Tapi informal itu juga jauh lebih penting, karena berhubungan dengan bagaimana mereka berada di dalam lingkungan keluarga dan lingkungan sosial masyarakatnya. Kaum muslimin sedang berjemaah yang dirahmati Allah. Jadi tindakan itu dimulai dari berpikir, dan tindakan-tindakan yang berulang-ulang itu menjadi suatu kebiasaan. Nah, kebiasaan inilah yang kemudian menjadi karakter. Misal, bagaimana cara kita membangun karakter agar kita punya komitmen keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang indikatornya kita mampu sholat subuh secara berjamaah. Ini kan kita mendapatkan ya, di mana-mana hampir mungkin semua masjid yang namanya sholat subuh berjamaah itu tidak ramai jamaahnya, tidak seramai sholat Jumat seperti ini. Nah, mengapa? Sebagian besar masyarakat itu tuh sulit gitu ya untuk bisa sholat subuh berjamaah di masjid. Padahal kan kita yang laki-laki ini kewajiban sholat itu di masjid begitu, secara berjamaah. Nah, kalau kita urut, berarti bisa jadi ada aspek pengetahuan yang belum dia miliki. Bagaimana keutamaan ketika sholat subuh secara berjamaah. Nah, kalau belum memiliki pengetahuan, maka kita harus membaca, harus mendengarkan tausiah dari para ustaz, bagaimana keutamaannya dan bagaimana juga ya, aspek yang bisa menyebabkan kita tidak mendapatkan keberkahan hidup ketika kita tidak melaksanakan ibadah tersebut, sehingga muncul yang namanya rasa takut atau rasa cinta. Nah, jadi karakter juga itu berkaitan dengan bagaimana sistem kita merasakan perasaan kita. Nah, mungkin di awal-awal kita sulit untuk bisa sholat subuh berjamaah di masjid. Tetapi ketika kita mencoba ya menjadi tindakan yang terus kita coba lakukan, sehingga dia menjadi sebuah kebiasaan secara berulang-ulang, maka suatu ketika karena sudah berulang-ulang, maka dia menjadi karakter. Nah, ketika sudah menjadi karakter, maka kita secara otomatis itu merasa berat gitu kalau kita tidak sholat subuh secara berjamaah. Malah ada yang hilang, karena sudah menjadi karakter diri kita, sudah menjadi sistem berpikir kita, sistem merasakan kita, dan sistem bertindak kita. Nah, begitu juga ketika ada anak-anak kita
yang mungkin mereka asik dengan dunia mayanya hari ini, bermain games, ya, lupa waktu, lupa sholat. Itu kan ada sistem feel-nya, merasakan dia menikmati dengan permainan tersebut. Sehingga dengan menikmati tadi diulang-ulang menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang berulang-ulang sekian lama itu menjadi karakter. Makanya susah merubah karakter ini begitu. Ketika sudah ya, berulang-ulang dia melakukannya. Maka dari itu kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah, maka perlu menjadi perhatian bagi kita untuk memperhatikan mungkin diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, demi masa depan bangsa ini, demi masa depan agama ini, terutama generasi penerus bangsa yang hari ini sangat luar biasa dengan adanya sistem teknologi dan informasi yang begitu luar biasa. Mereka bisa lihat apa saja, mereka bisa mencari apa saja di dalam handphonenya itu. Ini akan mempengaruhi karakter, karena apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia rasakan secara berulang-ulang itu akan menjadi tindakan dia. Maka dari itu kita harus memperhatikan apa aktivitas mereka sehari-hari, ya, 24 jam. Ini akan mempengaruhi kebiasaan si anak-anak tadi. Nah, kalau kebiasaan-kebiasaannya sudah baik, ya, misalnya kita susun programnya, anak-anak wajib sholat subuh berjamaah bersama kita. Setelah itu kita susun dengan cara mensepakati membaca Al-Quran, ya, dan lain-lain. Seluruh aktivitas itu adalah aktivitas kebaikan. Mengurangi menonton televisi, mengganti dengan hal-hal yang lebih bermanfaat, belajar, mengaji, dan lain-lain. Nah, insya Allah apabila ini sudah menjadi karakter dia, maka dia bisa akan membuat kepribadiannya menjadi lebih baik. Maka dari itu kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita mulai dengan memperbaiki pola pikir kita. Banyak kita terus mempelajari, mengupgrade pengetahuan yang terkait bagaimana cara kita mendidik anak, mengolah rumah tangga, terutama juga memperbaiki cara berpikir kita, mencari uang juga, ya, mencari uang, memperbaiki sistem ekonomi kita. Terus kita berupaya, karena perubahan begitu cepat. Covid 2 tahun kita merasakan tidak sedikit orang yang kena PHK, tidak bisa bekerja lagi. Yang harusnya dia bekerja setiap bulan mendapatkan uang, tapi karena sudah di PHK. Tapi apakah begitu saja pasrah? Tidak. Kita belajar upgrade diri kita, kita menyesuaikan keadaan, yang kita rubah diri kita. Karena banyak hal yang mungkin tidak bisa kita rubah. Kita tidak bisa memberhentikan hujan, kita tidak bisa memberhentikan panas, kita tidak bisa merubah matahari yang sudah terbit dari timur dan terbenam di barat. Yang bisa kita rubah adalah bagaimana sikap pribadi dan cara berpikir kita untuk menyesuaikan keadaan yang ada, sehingga kita tetap on the track, tetap berada di jalan Allah. Seandainya pun Allah menjemput kita, kita dalam keadaan memang sudah mempersiapkan diri. Semuanya itu kita persembahkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.